الآخرة وبنية أن الله الكريم يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى أرواح الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا في الدين خصوصا إلى أرواح مؤلفينا هذه الكتب المباركة ثم إلى أرواح كيدي محمد زين بن عبد الغني اسكندر مطهورة وكيدي محمد شافي هدامي وكيدي مهاجر بن أمثال الداري وكيدي سبيل رشاد بن أسماني وكيدي سيف الدين بن أمسير وكيدي حسن بصر بن هدي أبو بكر والحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القدير السقاف وابن الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف والحبيب عبد القدير بن أحمد السقاف والحبيب محمد بن علوي الأيدروس الحضرمي والحبيب محمد بن علوي بن عباس المالكي وغيره من مشايخنا في الدين وثم إلى أرواح ساداتنا ولسانا وثم إلى روح خصوصا حجة الإسلام الإمام الغزالي ثم إلى أرواح أموات الحاضرين وأموات صاحب البيت ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة بأن الله تغشانا وتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة بالنية الفتوح والمنوح والرسوح والصلاح الجسد والروح والتوبة النسوح على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوينا وعلى ما نوى به سلفنا الصالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وموالاه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kali lagi kita baca suratul Fatihah. Kita niatkan untuk orang-orang yang telah membantu di majelis ta'lim al-qiraah dengan hartanya, tenaganya, dan pikirannya. Mudah-mudahan segala apa yang diberikan Allah akan membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda, baik balasan dunia maupun balasan nanti di akhirat. Allah kabulkan segala hajat-hajatnya, Allah tuluskan segala niat-niat baiknya. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawa bi salafuna salih bisirri asraril fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa kadzalika ma'rifatul hikmati fil ghaini wa nuzulil amtari wa dzalika li inshiqaqil ardi bi anwa'in nabati mat'aman lil khalqi wa mar'an lil an'ami wa qad intawal qur'anu ala jumlati minal hikamil jaliyati allati tahmiluha afhamul khalqi duna daqiqi alladhi yaksuruna an fahmihi. Idh qala ta'ala anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa fa'ambatna fiha habba wa 'inaban wa qadba. Al-ayata.
Wa ammal hikmatu fi sa'iril kawakibi sayyarati minha wa thawabiti fa khafiyatun la yattali'u 'alaiha kafatul khalqi wal qadru alladhi yahtamiluhu fahmul khalqi annaha zinatun lis-sama'i litastalidzal 'ainu bin nazari ilaiha. Wa asyara ilaihi qauluhu ta'ala inna zayyana as-samaa ad-dunya bi zinatil kawakib fajami'u ajza'il 'alami sama'uhu wa kawakibuhu wa riyahuhu wa biharuhu wa jabaluhu wa ma'adinuhu wa nabatuhu wa hayawanatuhu wa a'da'u hayawanatihi la takhlu dzarratun min dzarratihi an hikamin katsiratin min hikamihi wahidatin ila asratin ila alfin ila asyarati alafin. Hasbukum wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum bid-darain amin. Qala radhiyallahu anna wa ankum. Qala radhiyallahu anhu wa kadzalika, dan seperti itulah ma'rifatul hikmati, memahami hikmah, bil ghaimi, pada mendungnya awan, wa nuzulil amtari, dan turunnya hujan. Wadhalika, dan semua itu lin syiqaqil ardi, untuk membuka bumi ini, bi anwa'in nabati, dengan berbagai macam tumbuh-tumbuhan, mat'aman lil khalqi, menjadi makanan untuk seluruh makhluk, wa mar'a lil an'ami, dan menjadi tempat gembalanya bagi hewan-hewan ternak. Wa qadin tawal Qur'anu, dan sungguh terkandung Al-Qur'an itu ala jumlatin, atas sejumlah minal hikamil jalilat, dari hikmah-hikmah yang agung, allati tahtamiluha, yang membawanya, abhamul khalqi, pemahaman makhluk, dunat daqiqi, bukan perkara yang halus, alladhi yaksuruna an fahmihi, yang mereka kurang dari memahaminya. Idqala ta'ala, ketika Allah Ta'ala berfirman, anna sababnal ma'a sobba, sobba jadi tauhid, bahwasannya kami telah mencurahkan air sebanyak-banyaknya. Tsumma syaqaqnal arda syaqqa, lalu kami membuka bumi dengan sebenar-benarnya. Fa'anbatna fiha habbaw wa inabaw wa qadba, lalu kami tumbuhkan padanya biji-bijian, anggur, dan sayur-sayuran.
Wa ammal hikmatu, dan adapun hikmah, Fisa iril kawakibi, pada seluruh bintang-bintang, as-sayyarati minha, yang berjalan darinya, wathawabiti, dan yang tetap, fakhofiyatun, maka itu adalah hikmah yang khofiyah, yang samar. La yattali'u 'alaiha, tiada akan memahami atasnya, kafatul khalqi, keumuman manusia. Wal qadrul ladzi yahtamiluhu, dan ukuran yang membawanya, fahmul khalqi, pemahaman makhluk, annaha zinatun lissamai, bahwasannya itu adalah perhiasan bagi langit. Litas talid dal ainu, agar menjadi nikmat mata, bin nazari ilaiha, dengan memandang kepadanya. Wa asyara ilaihi qauluhu ta'ala, dan mengisyaratkan kepadanya firman Allah Ta'ala, inna zayyannas sama'ad dunya bizinatinil kawakibi. Nunnya namanya nun takhallus lil khifah, wa takhallus imma bil harokah wa imma bil huruf. Ada kalanya takhallus dengan harokat, ada kalanya takhallus dengan huruf. Sama seperti kul huwallahu ahadunillahu somad. Nunnya nun takhallus, takhallusnya bil huruf. Ada wa imma bil harokah, seumpama yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa' awalnya, lalu ditakhalluskan karena iltiqa sakinain, yarfa' menjadi yarfa'illahu, itu takhallus bil harakat. Tujuannya lil khifah. Sama seperti inna zayyannas sama'ad dunya bizinatinil kawakibi, itu nunnya nun takhallus. Sesungguhnya kami menghiasi langit dunia dengan perhiasan bintang-bintang. Fajami'u ajza'il alami, maka semua bagian alam ini, sama ihi, baik langitnya, jadi badal dari ajza'i, wa kawakibihi, dan bintang-bintangnya, wa riyahihi, dan anginnya, wa biharihi, dan lautannya, wajibalihi, dan gunungnya, wa ma'adinihi, dan simpanan di perut buminya, wa nabatihi, dan tumbuhan-tumbuhannya, wa hayawanatihi, dan hewan-hewannya, wa a'dha'i hayawanatihi, dan anggota tubuh hewan-hewannya, la takhlu darratun min darratihi, tiada kosong satu darrah dari semua darrah-darrahnya, an hikamin katsiratin, dari mengandung hikmah yang banyak, min hikmatin wahidatin, mulai dari satu hikmah, ila asyaratin, sampai kepada 10 hikmah, ila anfin, ila alfin, sampai kepada 1000 hikmah, ila asyarati alafin, sampai kepada 10.000 hikmah. Contoh paling kecil, alladhi yabidu minal hayawanati malahu udunun ghairu murtafi'ah,
Bikhilafi ma lahu udunun murtafi'ah fa innahu yalidu wa la yabid. Hewan yang bertelur itu adalah yang memiliki telinga namun tidak panjang dan tidak lebar. Berbeda dengan binatang yang memiliki telinga panjang dan lebar, maka dia sistem perkembangbiakannya adalah melahirkan, bukan dengan cara bertelur. Itu kan hikmah. Yang mana-mana binatang punya kuping, namun kupingnya kagak lebar, kagak tinggi, kupingnya gak kelihatan. Kalau yang mana-mana binatang kupingnya kagak kelihatan, berkembang biaknya dengan bertelur. Kalau yang mana-mana binatang punya kupingnya lebar dan tinggi kayak begini, itu cara perkembangbiakannya adalah dengan beranak. Itu kan hikmah di situ. Contohnya ayam kupingnya kelihatan enggak? Dia punya telinga, cuma enggak kelihatan. Makanya yang punya telinga tidak lebar, tidak tinggi, yaitu cara perkembangbiakannya adalah dengan bertelur. Moak, kenal banget gak moak? Lindung, dia punya kuping dia. Bertelur apa beranak dia? Bebak. Beranak dia ya? Iya, karena punya kuping dia. Lebar dia, moak punya kuping. Begitu deh. Apalagi ikan punya kuping nggak tuh? Nggak punya. Dia bertelur apa? Bertelur dia. Jadi alladzi yabidu minal hayawanati malahu udunun ghairu murtafi'ah bikhilafi ma lahu udunun murtafi'ah fa innahu yalidu wa la yabidu. Binatang yang bertelur itu adalah yang memiliki telinga yang lebar dan tinggi, yang tidak memiliki telinga yang lebar dan tinggi. Kalau binatang yang memiliki telinga yang lebar dan tinggi, maka cara perkembangbiakannya adalah melahirkan, tiada bertelur. Yang tidak memiliki telinga yang lebar, telinga yang tinggi, maka cara perkembangbiakannya adalah bertelur. Itu hikmah di situ. Wa kadzalika a'dha'ul hayawani, dan seperti itu pula anggota badan hewan. Tanqasimu ila ma yu'rafu hikmatuha, terbagi kepada bagian yang dapat diketahui hikmahnya. Kal ilmi, seperti mengetahui, bi annal aina lil ibsari la lil batsi, seperti mengetahui dengan bahwa mata itu lil ibsari, untuk melihat, la lil batsi, bukan untuk menggenggam. Wal yadu lil batsi, wal yada bil atsi, atau dari bi annal aina. Wal yada lil batsi la lil masyi, sedangkan tangan lil batsi, untuk menggenggam, la lil masyi, bukan untuk berjalan. Wal rijla lil masyi, dan kaki untuk berjalan, la lisyammi, bukan untuk mencium. Fa'ammal a'dha'ul batinatu, maka adapun anggota badan yang batin, yang dalam, minal am'a'i, dari perut besar, am'a.
usus besar, perut besar. Wal maroroti jampuhu maroir. Maroir, empedu. Nah, ini disebut dengan maroir karena empedu itu pahit. Wal kabidi, dan hati. Wal kulyati, dan ginjal. Wa ahadil uruki, dan masing-masing dari urat-urat. Wal aqsabi, dan saraf-saraf. Wal adolati, dan sendi-sendi. Wa ma biha, dan apa saja yang ada di dalamnya. Minat tajawifi, dari rongga-rongga tubuh. Wal iltifafi, dan pembungkusnya. Wal istibaki, dan pembukanya. Wal inhirafi, dan perubahan-perubahannya. Wad diqqati wal gilazi, yang kecil dan besarnya. Wasairus sifati, dan seluruh sifat-sifat itu. Fala yu'raful hikmatu biha, maka tiada dapat diketahui hikmah di dalamnya. Sairun nasi, oleh seluruh manusia. Waladina ya'rifunaha, dan orang yang memahaminya. La ya'rifuna minha, tiadalah ia memahami darinya. Illa qadran yasiran, kecuali ukuran yang sedikit. Bil idhofati ila ma fi ilmillahi ta'ala, dengan menyandarkan kepada sesuatu yang berada di dalam pengetahuan Allah Ta'ala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kalian diberikan dari ilmu kecuali sedikit. Fa'idan, maka kalau begitu, kullu man, setiap orang, istakmala syai'an, yang menggunakan sesuatu, fi jihatin, pada satu arah, goiril jihati, selain arah, allati khuliqa laha, yang diciptakan baginya, wala alal wajhil ladzi urida bihi, dan tidak atas jalan yang dikehendaki dengannya, faqad kafara fihi nikmatallahi ta'ala, maka sungguh ia telah mengkufurkan di dalamnya akan nikmat Allah Ta'ala. Yang menggunakan salah satu dari fasilitas yang telah Allah berikan dalam kehidupan dunia, dia gunakan pada satu arah yang bukan arah yang hal itu diciptakan, atau menggunakan di satu arah yang di luar apa yang dikehendaki, berarti dia telah mengingkari, mengkufuri di dalamnya akan nikmat Allah Ta'ala. Contohnya, faman doroba ghairahu biyadihi, maka barang siapa yang memukul orang lain dengan tangannya, faqad kafara nikmatal yadi, maka berarti dia telah mengkufuri nikmat tangan. Karena tangan diciptakan bukan buat mukul orang. Kalau dia menggunakan tangan itu buat mukul orang, berarti dia telah mengkufurkan nikmat tangan. Faqad kafara nikmatal yadi,
maka sungguh berarti dia telah mengkufurkan akan nikmat tangan. Id khuliqat lahul yadu, karena diciptakan baginya tangan, liyad fa'abiha an nafsihi, untuk menangkis dengannya dari dirinya, ma yuhlikuhu, sesuatu yang akan membahayakannya, wa ya'khudu ma yanfa'uhu, dan ia mengambil sesuatu yang bermanfaat buat dirinya, la liyuhlika biha ghairahu, bukan untuk membinasakan dengannya orang lain. Jadi tangan digunakan untuk melindungi dirinya dan mengambil sesuatu yang bermanfaat buat dirinya. Ketika dia gunakan buat mukul orang, berarti dia telah mengkufurkan nikmat tangan. Wa man nazara, dan orang yang memandang, ila wajhi ghairil mahrami, kepada wajah selain mahramnya, faqad kafara nikmatal aini wa nikmatas syamsi, maka berarti dia telah mengkufurkan nikmat mata dan nikmat matahari. Idil ibsaru yatimu bihima, karena memandang itu akan menjadi sempurna dengan sebab keduanya, dengan sebab adanya mata, dengan sebab adanya matahari. Kalau nggak ada matahari, nggak sempurna memandang. Wa innama khuliqata liyabsura bihima, dan hanya sanya keduanya diciptakan, matahari dan mata, liyabsura bihima, agar dapat dia melihat dengan sebab keduanya, ma yanfa'uhu, hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya, fi dinihi wa dunyahu, dalam agamanya dan dalam dunianya. Wa yattaqi bihima, dan ia berlindung dengan sebab keduanya, ma yadurruhu fihima, dari segala sesuatu yang akan membahayakan di dalam keduanya. Faqadis ta'malahuma bi ghairi ma urida tabihi, sedangkan ia telah menggunakan keduanya, fi ghairi, pada selain, ma urida tabihi, akan sesuatu yang keduanya dikehendaki dengannya. Wahada, seperti inilah, li'annal murada min khalqil khalqi, karena yang dimaksud dari menciptakan makhluk, wa khalqid dunia, dan menciptakan dunia, wa asbabiha, dan sebab-sebabnya, an yasta'inal khalqa bihima, bahwa untuk membantu kepada makhluk dengan sebab keduanya, alal wusuli, untuk sampai ilallahi ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Dalam hadis itu dikatakan, innamad dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Dunia itu diciptakan adalah untuk kalian, sedangkan kalian adalah diciptakan untuk akhirat. Artinya untuk sampai alal wusuli ilallahi ta'ala, untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Wala wusula ilaihi, dan tiada sampai kepada Allah, illa bimahabbatihi, kecuali dengan mencintainya.
wal unsi bihi bid dunia, dan berkasih sayang dengannya di dunia ini, wat tajafi an gururid dunia, wat tajafi, dan menjauhkan diri an gururid dunia, dari tipu dayanya dunia, wala unsa, dan tidak akan ada berkasih sayang kepada Allah illa bidawamil dzikri, kecuali dengan kesenantiasaan berzikir. Wala mahabbata, dan tidak ada cinta kepada Allah illa bil ma'rifatil hasilati, kecuali dengan ma'rifah yang terhasil bidawamil fikri, dengan kesenantiasaan tafakur. Wala yumkinu dawamu, dan tiada mungkin kesenantiasaan ala zikri wal fikri, atas zikir dan bertafakur, illa bidawamil badani, kecuali dengan kesenantiasaan badan. Artinya badannya sehat. Wala yabqal badanu, dan tiada tersisa badan illa bil gidai, kecuali dengan sebab makanan-makanan. Wala yatimul gidau, dan tiada akan sempurna makanan-makanan itu illa bil ardi wal ma'i wal hawai, kecuali dengan adanya tanah, air, dan udara. Wala yatimmu dzalika, dan tiada akan sempurna semua itu illa bi khalqis samai wal ardi, kecuali dengan adanya penciptaan langit dan bumi. Wa khalqi sairil a'dha'i, dan terciptanya seluruh anggota badan, zahiran wa batinan, baik zahir maupun batin. Wa kullu dzalika li ajlil badani, maka semua itu adalah untuk kepentingan badan. Wal badanu matiyatun nafsi, dan badan itu adalah kendaraannya hawa nafsu. Wal badanu matiyatun nafsi, dan badan itu adalah kendaraannya hawa nafsu. Waraji'u ilallahi ta'ala, sedangkan yang kembali menghadap Allah ta'ala, hiyan nafsul mutmainnatu, adalah jiwa yang tenang, bitulil ibadati, dengan panjangnya ibadah, wal ma'rifati, dengan ma'rifah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, itu an-nafsul mutmainnah adalah ar-raji' ilallahi ta'ala, yang kembali pulang kepada Allah, yang kembali menghadap Allah adalah an-nafsul mutmainnah, bukan badan. Falidzalika qala ta'ala, maka dari sebab itulah Allah ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Ma uridu minhum min rizkin, tidaklah aku berkehendak dari mereka dari rezeki, aku gak ngarepin rezeki dari mereka. Wa ma uridu ayyut imun, dan aku pun tidak berkehendak bahwa mereka memberikan makanan kepadaku. Fakullu man, maka setiap orang, istakmala syai'an, yang menggunakan sesuatu,
bi ghairi taatillahi, pada selain ketaatan kepada Allah, faqad kafara nikmatallahi, maka berarti dia telah mengkufurkan akan nikmat Allah. Bi jami'il asbabi, pada semua sebab-sebab, allati la budda minha, yang mesti darinya, liiqdamihi, lantaran ia menghadapkannya, ala tilkal maksiyati, atas kemaksiatan itu. Maka siapapun yang menggunakan fasilitas dunia ini untuk selain taat kepada Allah, maka berarti dia telah mengkufurkan akan nikmat Allah. Wal tadkur mithalan wahidan, dan sebutkanlah satu contoh saja, lil hikamil khafiyati, untuk hikmah-hikmah yang samar, allati laisat fi ghayatil khafai, yang bukan pada sepuncak-puncak kesamaran, hatta ta'tabira biha, agar engkau mengambil pelajaran dengannya, wa ta'lama tariqatas syukri wal kufrani ala ni'ami, dan agar engkau mengetahui tariqatas syukri wal kufrani ala ni'ami, jalannya syukur dan kufur atas segala kenikmatan. Fanaqulu wallahu a'lam.